Mark Klok, pemain Persib. Pemain tengahnya Persib. Mereka jatuh lah berdua kan. Si Yancenya udah mau nonjok. Jatuhnya karena di sliding tackle apa? Ya intercept biasa aja. lah. Gue nggak tahu ya kenapa kita tuh melihat segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Padahal ya lu kan dibayar mahal anjing. Ya mungkin orang Indonesia berpikir Tuhan menciptakan dua tangan, kalau nggak buat baku pukul buat apa gitu. Ini apaan sih orang kalau lihat ya? Dia oper-operan. Oper-operan. Dia opernya nggak jelas. Nggak jelas. Si Messi-nya harus lari ngambil. Messi sampai bilang gini kan, oh janco iki. Selamat malam semuanya, baik lagi di Kak Seporot. Semprot. Jadi per hari ini kita take itu adalah match ke-16 untuk Liga Inggris. Betul. Which is baru hari Minggu kemarin. Pertandingan terakhir itu ada Minggu kemarin tuh yang main siapa ya? Ada Liverpool. Liverpool, Terus, City. iya, City, Yang belum main cuman MU. Manchester United belum main ya. MU nanti pagi jam 3 pagi, Selasa pagi. Jadi kita akan bahas artikel pertama nih dari El Ninos. Nih kita lagi viral nih. Apa? Kemarin kan pertandingan antara Persib Bandung lawan Malut Maluku Utara United. Iya. Di kandang Malut United. Viking mana suaranya? Bobotoh. Bobotoh. Jiwa aing mah. Barudak weles. Gitu gak sih? Barudak. Barudak we Sunda itu. Tapi lu tau gak ceritanya si Resbob? Oh iya. Itu orang butuh beras kok sampai segitunya gitu ya kan. Iyalah. Nggak masalah. Anak-anak Viking itu sebetulnya dewasa ya, bodo amat sudah biasa kok di anjing-anjingin sama Surabaya itu kan emang namanya apa sih tensi supporter gitu kan. Tapi kalau udah bahas suku Sunda. Cuman gue bingung kalau di komentar Jawa santai aja. Jawa tuh bukan santai, cuman terlalu santai. Harga diri dikit dong bos. Gitu. Itu sebagai orang Sunda. Tapi orang Jawa juga banyak jadi si Panji kan sempet dimintain penjelasan sama orang Toraja. Toraja yang masalah stand comedy itu. Betul. Ini kita di luar bola bentar aja. Bentar. Mumpung baru mulai. Tapi si Panji bilang giliran orang Toraja ada masalah dicium. Giliran orang Toraja ada masalah pada bersatu. Tapi giliran orang Jawa ada masalah nggak ada tuh orang Jawa. Persekutuan orang Jawa ngebela orang Jawa. Jadi jangan terlalu diam lah. Diam dalam tanda kurung. Harga dirinya ayo lah naikin aja. Ngomongin Liga 1 Indonesia. Oke. Ada kejadian seru nih. Seru ya. Pas pertandingan antara dua tim ini nih. Ini kan Menang siapa sih yang menang siapa? Menang Malut sih. Malut. Main di kandang Malut ya? Malut. Emang keras sih. Timur kan, wilayah timur. Ternate. Yeah. Coba bacain artikelnya. Jadi untuk infonya adalah pemain timnas, ya, entah dia memang pantas di label pemain timnas atau bukan. Bernama Yance Sayuri. Oke. Abang Yance. Dinilai sama netizen tuh sebagai kayaknya nggak cocok gitu. Cocoknya jadi UFC aja main. Emang dia nggak main sih cuy? Jadi kan dia tuh berbenturan dengan Mark Klok, pemain Persib. Pemain tengahnya Persib. Mereka jatuh lah berdua kan. Si Yancenya udah mau nonjok. Jatuhnya karena di sliding tackle apa? Ya biasa lah. Namanya main bola kan pasti adu tubrukan itu. Tes body lah. Ya. Jatuh tuh. Si Yancenya mungkin nggak terima. Mungkin karena kaki mengeluarkan lah gestur pengen mukul. Gue juga sempat lihat di TikTok sedikit gitu. Mungkin gue lihat. Kan? Nah, menurut kalian nih, jadi banyak yang menilai kayaknya nggak cocok deh main di timnas gitu, orang kayak gitu. Sebetulnya gue dulu ya. Maupun bicara tentang di timnas ataupun enggak, ketika kita bermain udah profesional gitu kan, sebetulnya nggak pantas kalau kita jatuh kayak baru jatuh gitu, tau nggak sih? Jadi dia gesturnya kan menonjok kayak gitu kan. Tapi kan wajar nggak sih emosi bro? Misalnya wajar, semua orang punya emosi, semua orang punya emosi. Cuman yang nggak wajarnya dia tuh menempatkannya salah menurut gua gitu kan. Pertama ini ditonton banyak orang, ditayang di TV juga, bener nggak sih? Ya, sebenarnya lebih ke
faktor. Gue setuju. Karena buat gue, lu tuh udah dibayar mahal. Yap. Oke. Gaji lu tuh udah dibayar mahal. Betul. Lu tuh harus bertindak tanduk seolah-olah lu tuh profesional yang dibayar. Kan lu tuh ada uang ya, berarti ada kualitas dong. Iya benar dong. Ya apakah selama ini uang yang dikeluarkan berarti kualitasnya seperti itu? Ya ngapain? Berarti kalau begitu pemain-pemain kayak gitu nggak boleh mengekspresikan emosi dia dong di lapangan. Sebenarnya nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan kalau trash talk sih ya it's different case ya. Trash talk lu tahu kan, kadang kalau main lu kadang-kadang suka ngatain supaya panas. Yap. Di luar tuh kalau lu inget kejadiannya dulu Zidane pernah nyundul Materazzi. Benar. Ya, benar. Karena Materazzi kalau nggak salah bilang gua akan tidurin adek lu apa nyokapnya. Iya, kalau nggak salah gitu lah. Dia udah membawa keluarga. Terus si Zidane marah, itu final Piala Dunia. Benar. Prancis, Itali. Prancis Itali Yep. disundul. Nah, banyak yang komen wajar lah lu harus melakukan itu karena lu membela keluarga, itu adalah dignity of martabat lu harus Ya. kayak gini. Di luar itu semua ya itu tergantung lagi balik ke personal masing-masing. Cuma menurut gue lu nggak dewasa kalau lu menunjukkan gestur mau nampol lu UFC. Bener kata gue, menurut gue Bang Yance mohon maaf ikut UFC atau nggak bionnya si buntak terkuat tuh lu ikutan Kelos aja. ya. Tapi menurut gue gini, Walaupun dia belum nampol ya, tapi kan tetap kalau di Islam udah niatnya dosa, paham? Iya. tapi Gimana ya? gue cuma mencoba netral ya, netral. Ya. Gue juga suka main bola. Benar. Kalau nggak ada api nggak ada asap dong. Benar. Benar gak? Iya. Harusnya kan sebelum dia melakukan ekspresi yang pengen Nampol Mukul, itu Heeh. ada awalnya dong dari tekalnya si Klopp. Ya, si Klopp benar. mungkin Klopp, yang ah. terlalu keras. Ya gue sebagai pemain bola walaupun nggak profesional mungkin akan melakukan hal yang sama sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat di potongan media lah, kayak TikTok, Instagram, gue lihat di situ lah ya. Terjadi cast bodinya itu nggak terlalu. Lu setuju nggak sampai situ? Lu lihat? Gue lihat. Dia tuh nggak terlalu si Kloppnya. Mark Klok tuh nggak terlalu emang niat ngebahayain banget. Oke. Tapi mungkin dalam keadaan si ininya udah kesel dari awal, kayaknya dia udah Mungkin. macam emosi. terus Mungkin ada faktor di luar Ya, itu. faktor main di kandang juga Benar. kan, nggak takut Panas, gitu. panas, apa itu namanya? Atmosfer. Adrenalin Adrenalin. juga ke tapi bawah mungkin. gua akuin gentlenya dia minta maaf di Saya minta maaf juga Iya, benar. nge-DM si Iya, Mark iya, Klok ini iya, ya. di Instagram. Mark Kloknya juga menanggapi secara dewasa. Tapi gua rasa dia nge-DM juga karena takut viral. Ya karena udah viral. Kan udah viral. Nggak tahu ya siapa yang Kayaknya, tahu. Aduh, gitu. daripada viral itu. Ya karena ya mau nggak mau ketika kita ditonton sama orang Iya. Jutaan lagi. jutaan loh udah masuk. iyalah. Kita kan nonton di televisi gitu ya, Iya. atau mungkin di mana lah kalian nonton gitu. Kalau udah ditonton gitu itu kan tontonan tuh untuk Masyarakat halayak. masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat tuh nggak mau tahu lu punya dendam apa di luar itu, ataupun di misalkan di ruang ganti lu Iya. sempat crash juga atau gimana gitu kan. Tapi kalau orang-orang itu menilai apa yang mereka lihat gitu, ngerti nggak sih? Betul. Jadi menurut saya sih, gua sih kalau pemain profesional nggak Tapi pantas sih. mungkin dia marah cuy, karena sebelumnya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin si Mark Kloknya kayak Ini perih, ngata-ngatain. perih. Mungkin si Mark Kloknya kayak ngata-ngatain si ininya. Tapi kan nggak ada Si Yance tuh. klarifikasi ya Nggak ada klarifikasi kalau dari masalah itu. dari Yance-nya gitu. Mungkin ada sayuran. Mungkin kalau Yance- Soalnya misalnya gini nih, lu main bola, Hah? lu bilang lu gak akan terpancing emosi karena lu Iya. sebagai profesional. Hmm. Tapi kalau lu tiba-tiba ditampol sama gas LPG 3 kilo yang melon, Ah, itu bukan sih. gimana? Mana nggak? Parah sih. Nggak marah, gua kasih makan dia, baru ke tempat tenang, baru gua habisin di situ. Itu aja. Soalnya Yance kan bukan orang gila juga cuy. Iya, Maksudnya Yance bukan. kan dia marah karena ada Iya, sesuatu tapi di kalau balik misalkan ini. Yance memang nggak gitu ya, klarifikasi aja Yance gitu. Hmm. Nanti juga Mark Klok juga, kalau Mark Kloknya dewasa, ya gini. Marco selesai. dewasa, Marco aja kan, Marco kan keadaannya kalah kan, terus Iya. dia di DM, terus Marco sampai bilang ya it's fine bro segala macem, dia bilang Ya selamat untuk kemenangannya. congratulations for ya which is Tapi menurut gua si Yance Sayuri minta maaf bukan karena takut akan gimana, tapi dia mungkin takut Ya, sama itu. publish. Benar. Public betul Karena lagi karena kita netizen- menonton, betul apa yang kita lihat kita nilai. betul Oh, ya. Dan ini kan opini kita aja ya guys ya. Kalau Oke. sanksi dari Komdi sih belum ini ya, belum ada Ya pengumuman semoga secara lah resmi. Liga Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya. Itu udah Iya. zaman batu banget dulu. Iya udahlah cuy. Jauh lah. Menurut gua Terang lah. tragedi yang kayak gitu-gitu tuh udahlah pemukulan. Nah, sekarang ini Bobotoh nih pada nunggu ini Yance ke Bandung.
nungguin Kan? Main di kandang. Reswa belum selesai udah Yance, Bang Yance. Oh Vikingnya bilang gitu. Iya, ditunggu di Bandung. Udah jangan diperpanjang guys. Kita tuh wah supporter kita Enggak, tuh maksudnya bukan mau diserang di luar ya, maksudnya di permainannya di ini. Oh dibalas. Dibalas. Karena kalah kan. Oh iya iya. Bukan nyerang sih. Bagus lah itu. Tapi kalau persaingan yang sehat itu. mungkin feeling gue nanti kalau main di Bandung nih, sekalinya Yance dapat bola. dapat bola, Iya. dia pasti selalu. Tapi sekarang gue rasa sepak bola Indonesia udah dewasa cuy. Iya lah. Dewasa. Agak sih, agak dewasa. Agak masih agak. Agak. Ya proses lah nggak tiba-tiba. Ya mungkin beberapa oknum supporter yang Iya. Karena yang alay-alaynya udah pada tua, jadi dia nggak bisa lagi serusuh. Ya. Which is sekarang yang sekarang jadi supporter bola Liga 1, anak-anak muda yang menurut gua Gen Z lebih pintar daripada alay-alay zaman dulu yang kerjaannya tawuran, habis main tawuran. Pengurus-pengurusnya juga udah bagus. Sampai sekarang udah lumayan lah, ada peningkatan dari dibanding zaman dulu ya. Ya, Karena mungkin mungkin generasi ya cuy. semoga cepet Ya. ini aja sih. Yance sama Mark Lok. Bayance Bang Klok ya. Bang Klok. Bang Klok. Jam. Waktu. Ada lagi negara di Semoga Asia. inilah. Semoga damai udahan lah. ya. Iya lah. Dewasa. Tapi gua Bang Yance dewasa. 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 Dia sampai Dia berani minta kayak maaf. gitu sih udah. Oke, lanjut kita ngomongin Liga Inggris. Liga Inggris. Ada Liverpool Versus lawan Brighton. Kenapa kita bahasnya Liverpool? Karena gue fans Liverpool. Garis Parah. keras. Gue mencintai Jujur, Liverpool, jujur ya. Gue cinta banget sama Liverpool dan kemarin kita menang guys 2-0. Semenjak kekalahan kita terakhir lawan PSV 4-1, Yep. terus kita menang terus tuh udah 5 kali. Enggak menang terus, ada serinya 3 apa 2 kali gitu lupa gue. Leeds kita seri. Terus apa kita seri. Nah, ini kita menang. Inter kemarin menang. Champion hari Rebo. Iya. Terus ini menang hari Sabtu Menang malam. lagi. Ya udah di tren bagus lah ya Kan sekarang. bagus. Jadi kayaknya #Klopp out. Siapa? Slot out. Slot out. Kayaknya gua kurang setuju juga. Tapi salah. Ada yang nonton? Ada yang nonton. Dia Emang masuk. selalu salah. Di luar itu. Memang dia salah. Harus ganti nama kayaknya deh. Bubur merah, bubur putih. Salah. Habis ganti nama ganti ini. Iya. Anak kecil gitu kan. Oh Iya. banyak penyakit ini ibu. Diganti nama. Bubur merah putih. Langsung tuh penyakit di dalam tubuhnya. Ini kok udah gimana ya udah ganti nama? Tapi menurut gua kemarin babak kedua salah main agak mendingan sih No, bukan babak kedua. Babak pertama bukan sih? Babak kedua. Berapa? Salah masuk. Hah? Babak kedua. Oh, babak kedua. Oh, babak kedua. Iyalah pasti babak kedua. Babak kedua. Ya ada. Dan dia masuk tidak egois biasanya, jujur salah egois. Ya mungkin karena dia nonton podcast kita kemarin. Betul diomongin lu sama seluruh dunia. Oke, gua nonton ini ya, Liverpool dan Brighton ya. Di luar Liverpool gua mau ngomongin tentang Brighton dulu. Brighton itu adalah salah satu kuda hitam di Liga Inggris. Setuju gua. Benar? Iya. Setuju. Kalau MU ya underdog lah di bawah. Ini bukan Oke, kuda it's hitam okay. dia It's okay. kuda lumping. Tantrum banget kayaknya ya. MU kuda lumping ya MU. Brighton ini bukan lawan yang bisa dianggap Remeh. karena 5 pertandingan terakhir ketemu Liverpool. Brighton mungkin banyak kalahnya tapi dia kalah dalam terhormat, Cok. Tapi kalian Entar lu gua enggak setuju anjing kalah terhormat tuh gimana? Kalah terhormat tuh bukan kalah semena-mena 3-0, 2-0 dibantai gitu. Enggak. Ada perlawanan. Ada perlawanan, Cok. Oke. Dari mulai 2-1, 3-2 dan yang terakhir dia ketemu tuh 2-2 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gua salah. Dan Iya, benar. sekarang kan match 2-0 ya. Nah, kemarin juga gua lihat pertama jujur Liverpool tuh permainannya ya nggak bagus-bagus sama. Benar? Kalau Brighton lebih bagus Brighton sebenarnya. Benar. Bolanya lebih ngalir. Benar. Gua akuin Gol karena awal pun clean sheet yang kurang baik dari si Liverpool. Brighton dong. Dia mau buang bola tapi oh iya, itu Abang bolanya. gol cepat juga tuh, gol kedua tercepat musim ini. benar. Detik ya? Berapa detik sih? Berapa detik? 40 detik. 40-an lah ya. 40 ke atas lah, 40 detik ke atas. Nah, gua pas lihat Brighton ini nih ya. Memang kurang cermat sih dia clear bola, kebetulan disundul sama lupa gue diambil Ya, lagi kebetulan dapatnya Ekitike ya pemain Prancis lu tahu house goal semuanya. Iya benar-benar. Keren banget itu Ekitike. Gua kira akan lambung tinggi gitu ya padahal boom masuk gitu kan. Nah, gua lihat-lihat Brighton nih ya, 5 pertandingan terakhir dari Liverpool nih. Perlawanannya keren banget dan si Brighton ini berhasil menyumbang nama-nama pemainnya di goal ranking pertama. Iya emang tapi sebenarnya Brighton ini sebenarnya benar-benar bakal menjadi tim kuat kalau Ya. semua pemainnya nggak keluar. Lu tahu Setuju. nggak musim ini yang keluar pemainnya keluar berapa? Siapa? Dan pemain kunci rata-rata. Iya. Dari McAllister yang ke Liverpool. McAllister ya. Kemudian Joao Pedro ke Chelsea. Sayang banget tuh Joao Pedro.
Iya, Joao Pedro tuh jago banget. Ya. Dia cuma ninggalin Mitoma doang sih. Ya, dan Mitoma pun jadi kadang sekarang jadi ini sub super sub aja. Dia nggak di starting kadang-kadang ya, dia nggak starting 11, kadang jadi super Cuman sub. sayangnya Brighton tuh kemarin mungkin gua menyayangkan gitu. Kenapa sih si Danny Welbeck yang berhasil nembus 4 peringkat gol terbanyak di IPL sekarang? Asik banget. Nggak jadi Informasi lu asik starting banget. dulu. Cuy. Asik banget. Danny Welbeck. Lanjut. Main body. Mau dulu berapa? 96 gua nih, lumayan. Kenapa Asik banget. Danny Welbeck nih kenapa nggak jadi starter utama gitu, Cok? Karena dia memang spesialis super sub. Enggak, dia tua cuy. Ya, kalau sama udah umur bener juga. juga sih. Dia tua. Cuman Soalnya takutnya pas dia main batuk-batuk. dia di atas Mbuemo ya. Iya. Ada Ini bukan karena Welbeck dari MU kan? Bukan. Bukan. Enggak, gol Eketike itu terjadi karena Eketike itu memang striker tajam. Benar. Kalau Sesko yang nendang, kata lu gol enggak? Tapi di jarak dekat seperti itu ya. Pasti gol. Insyaallah lah. Sembilan Gue aja puluh deh gua dah. Gua tendang 2 kaki, bam. Oke, ngomongin Liverpool dan ya menurut gua Liverpool bermain dengan baik dan Kemarin baik menurut lo? iya dong, kemenangan ini baik, cuman kita sebagai fans gak puas-puas banget lah. Dengan permainannya kan, bukan dari Betul. skornya. Kalau City- skornya sih ya. City Crystal Palace gua mau bahas nih. Oke. Coba Nah, kita lihat dulu statistiknya dong. Gua agak aneh nih sama boleh. match sekarang nih. Apalagi Crystal Palace-nya main Wah. di kandang ya. Gua nonton juga. Biasanya Crystal Palace itu jadi tau gak sih? Jadi anomalinya City, tau gak? Crystal Palace tuh menang bukan FA Cup Community Shield lawan Liverpool. Iya. Padahal musim lalu dia tuh peringkat 11 dan menang Community Shield itu mereka tuh sampai bikin chance gini. Intinya gua in English ya, dia bilang kayak kita peringkat 11 tapi kita menang Community Shield. Dan dia ngeledek MU nggak menang apa-apa. Emang iya, klub adet dia menang apa-apa. Sedangkan Crystal Palace bisa ngalahin Liverpool dan mereka dapat piala trofi itu. Jadi menurut gua Crystal Palace permainan kemarin lawan City cuy, buat fans City lu bersyukur banget deh, lu ditinggal Kevin De Bruyne. Menurut gua penggantinya tuh ada Ryan Cherky. Ryan Cherky tuh ngumpan bolanya jujur enak. Tambahkan Haaland badannya anjing, dia tuh kalau motor Haaland tuh Harley bro. Iya, kuat banget. Banget robot ini. Iya, kayak dia tuh kayak polisi yang lagi tetot orang mikir. Haaland tuh gede banget. Jadi Jadi dilepas di hutan Haaland hidup. betul. Kecuali hutan Sumatera karena hutannya udah nggak ada. Bisa juga ya, jago juga kita ya, lumayan lah ya. Nah, statistiknya nih. Statistiknya nih. Sebenarnya untuk Crystal Palace nggak main jelek-jelek kan, tembakan. Bro, tembakan 14 dan gua 2 kali tembakannya City. Iya, dan gue nonton semua, gue nonton kayaknya hampir 90 menit full lah. Iya. Jadi si Crystal Palace ini gue bicara tentang namanya kualitas pemain. Iya. Jadi menurut gue ya memang secara formasi pelatihnya udah bagus banget. Iya. Dia main 3 back, 5 tengah, 3 di depan. Which is menurut gue itu tuh lo harus main long cross karena Iya. lu nggak bisa main di belakang. Betul. Back lu cuma 3 coy. Itu kan sebenarnya formasi hybrid ya. Iya betul. Kalau menyerangnya jadi 5, bertahan jadi 5. Betul, cuma kan tetap aja di tengah-tengah juga, tetap yang belakangnya 3. Nah, si permainan Crystal Palace itu bagus banget cuy. Gue lihat semua pemainnya bagus, cuman bener balik lagi ini udah masalah keberuntungan aja. Iya. Makanya kalau bisa dilihat dari statistiknya, 14 shoot itu sebenarnya mereka memanfaatkan efisiensi kan. Betul. Dan Efektivitas aja. City Jadi begitu dapat bola, City begitu dapat bola, dia bener-bener objektif. Iya. Gak buang-buang bola, gak main-main tek umpan, crossingnya jelas segala macem. Balik lagi Ryan Cherky tendangannya oke. Tapi memang City sekarang ya salah satu. Kipernya siapa sih? Donnarumma. Donnarumma kemarin juga, bagus dia, Yang keren. pemenang ini kan Lev Yashin kemarin. Gua lihat Iya, City iya. kalau main sekarang, jadi definisi City itu kayak setiap pertandingan kita adalah final. Iya. Betul. Bini gue tuh orang Inggris guys. Jadi bini gue tuh sampai bilang gini, Premier League itu ini bukan masalah pemainnya tuh rate-nya kayak jelek banget gitu, Iya. bukan. Ini tuh cuman masalah udah beruntungan aja sama formasi yang lu racik. Karena bener-bener menurut gue Crystal Palace secara pemain ya memang agak di bawah. Agak di bawah City City lah, lah. jauh lah kualitasnya. Tapi ini udah masalah keberuntungan aja karena dari 14 tembakan itu yang bisa jadi gol tuh menurut gua ada banyak. Dan City begitu dia ngedefense, bagus banget. Gua akuin bagus banget. Yuk, lanjut kita. Tapi sebelum ini ada kemarin tuh ada hal yang lucu.
Apa? Lionel Andres Messi ke negara India. Gue dulu artikel gue dulu. Halo, punya artikel apa? Punya gue dulu. Kan lu terakhir cuy. Oh iya. Nih. Kita ke coba ke Liga Inggris lagi. Ke back aja back. Nanti kita bahas itu tuh. Itu Ya. harus dibahas Anjing banget. Lionel Messi ke India kan. Lionel Messi. Itu kebam banget. OP Bolte jadinya itu. Lionel Messi. Nah, kita ngomong Arsenal, Wolves 2-1, pencetak golnya di situ ya bisa jadi marmer. Ke atas bis, sabar bis. Wih, Ya itu Arsenal menolak kalah sih, menolak Nah, imbang ya. Karena kalau misalnya dia imbang atau kalah, City makin dekat. iya. Gila, penguasaan bola 70-30 cuy. Operan 569. Man of the match siapa sih? Inilah kalau dikatakan tuh di Arsenal tuh bertahan terbaik itu adalah terus menyerang. Iya, Arsenal. Betul ya. Arsenal. Dan konsisten menurut gua Arsenal ya. Benar. Menurut gua sebagai fans Liverpool, Tembakan 17 coy. gua ikhlas kayaknya kalau kalian Tapi karena lihat dulu dong pencetak golnya. Gol bunuh diri dua-duanya. iya on goal dua-duanya kan. Gol dua-duanya. Tapi Enggak semata-mata oge bro, ada usahanya ada juga. usaha juga. 17 tembakan cuy. Cuman yang on targetnya 5. Lima. Yang 17 nya nendang ke atas mungkin ya. Mungkin beranggapan pemain Arsenal tuh kita main basket, masukinnya ke atas. Salah. Ternyata ini Arsenal lawan Lakers ya. Nih ke atas lanjut bis. Udah bis. Emang ganteng banget temen ini. Arsenal Wolves 2-1 ke bawah bis. MU nanti malam ke atas bis, ke atas lagi dikit, scroll ke atas. Ada Chelsea. Ya ini rame banget nih Chelsea versus Chelsea. Everton. Chelsea Everton menang 2-0. Padahal kemarin tuh Enzo Maresca itu sempat bilang kalau dia tuh nggak dapat dukungan dari manajemen. Yep. Jadi Enzo Maresca tuh waktu diwawancarai dia bilang dia nggak dapat. Palmer ngejebolin kalau nggak salah. Dia kembali lagi. Buka ruangnya keren banget. Kalau lu nonton, Ding dong. buka ruangnya keren banget Spalman. Palmer emang gini. Lu kalau lihat di replaynya, dia tuh udah dikurung. Dikurung. Sama pemain Everton. Bukan nama Mattel. Belum bayar matar. Kan. Jadi Rudiger. Dia habis kopi. Habis kopi telat 4 bulan. Mattel si Rudiger bukan? Iya, Rudiger kan jadi Mattel. Di Priuk. Enggak. Jadi dia tuh udah dikurung, Cok. Kalau lu lihat replaynya. Dikurung. Dikurung. Tapi jagonya Cole Palmer ini, dia membuka ruang lewat umpan terobosan. Akhirnya dia kalau gua berpikir ya ketika dia udah man to man sama kiper nih ya, gua kira dia akan ke tiang jauh. Iya. Tapi cerdiknya Palmer, dia ambil tiang dekat. Jadi titik buta kipernya dia. Iya. Mungkin nggak tahu sih, nggak tahu itu emang udah ada di saat dia bawa bola dia udah tahu definisi. Tapi benar, gol-golnya dia yang gue inget itu yang lawan PSG. Nah, Enggak ada kenceng loh. Iya benar. benar. Tapi titik butanya si Titik buta kiper iya, dia, Kak. bener-bener jauh banget dari. apa kipernya gini ya? Enggak juga. Iya, sebenarnya kipernya diginiin sama Pedro diginiin. Udah diem aja lu. Ya Chelsea gua rasa memang ya pantas lah dia menang lah ya. Pantas Dari banget. statistiknya juga udah Gini terbang. ceritanya Tapi Liverpool 2-0 sama. kenapa? Gini sama Liverpool. Oh, oke. Iya. Gue paling aneh sama satu tim di Premier League. Siapa? Tottenham, tim sayur. Emang wajib disayur. Dia mah Dia kalah 3-0 kan. Nah, lagian fansnya di Indonesia juga dikit. Sumpah dikit. Oh iya. Iya, siapa sih orang yang suka sama Tottenham? Apa lu paling suka sama ini yang suka Korea akhirnya suka sama si siapa? si Son. Si Son. Udah pindah kan. Dia udah pindah. Iya. Liga Amerika ya? Liga Amerika dia. Iya. Son juga main di Mobile Legend. Ada Son. Wah, nggak tahu. Enggak tahu. Nggak main Gua nggak main ML. ML, sorry. Ini si- Lanjut. Kita ke Liga Italia. Ntar dulu siapa sih ML Son? Yang bawa mobil ya? Johnson. Johnson. Bukan ada Son Sun tapi. Sun itu monyet bukan. Siluman monyet itu. Liga Italia. Ah, ada Liga ini dulu, Liga Oh. Spanyol. Spanyol. Bukan yang itu. Bawah terus. Ini di Italia aja di Italia nah ini nih. Bawah terus. Bawa. Naik gitu. Liga bapak-bapak sorry ya. Inter menang 2-1 atas Genoa. Genoa. Lautaro Martinez unjuk gigi. Akhirnya gara-gara kemarin kalah. Lihat juga dan juga nih tembakannya 17. 17, 7, 10-nya kemana? Baik lagi ini Baik Inter lagi. lawan Lakers. Masukinnya pada ke atas ring gitu ya. Tapi Lautaro Martinez ngejebolin lagi menurut gue his comeback. Iya, dia Gua nih Martinez tuh kecil. Dia kecil bro. Dia nggak tinggi-tinggi banget. Dia perawakannya kayak Hazard nggak sih? tapi untuk Lebih kecil Martinez. rata-rata Iya, lebih kecil pemain Martinez. Amerika Latin kan kayak gitu kali ini. Iya. Bos. Alvarez enggak, lumayan. Justru Alvarez itu lebih kecil dibanding Lautaro.
Lebih kecil Alvarez. Lebih kecil. Julian Alvarez. Masa sih? Iya. Oh. Lebih kecil. Iya benar, berarti benar. Tapi lebih efektif dari Genoa loh. Dia 6 on target 3. Ya cuman mungkin Dewi Fortuna tidak. Iya benar. Tapi Inter sih musim ini banyak perubahan ya. Banyak Permainan juga menurut gua dia lebih berani karena mungkin musim lalu kan dia dia kan final Liga Champions masuk kan musim lalu. Jadi dia musim ini gua rasa ya. Iya. final yang tidak layak ditonton waktu itu. Iya, karena emang PSG aneh bro mainnya. Lu tau free kick? Inter Milan itu udah habis di Barca. Pas lawan Barca di semifinalnya. Dia nggak terima, Barca lu tuh kalah sama Liverpool 4-0, inget gak? Trent Alexander-Arnold. Iya, gue tahu, ingat gak? Iya, Barca mah aneh, gue nggak pernah menang champion. Game black. Kalau untuk kalau untuk musim ini ya, tapi sebagai fans MU gua, bangga lu fans MU? bukan masalah bangganya. Gue sebel aja liat fans MU. Sebagai fans MU waktu zamanan ketika kita ketemu di final ya. Jujur gue takut banget. Waktu ada Eto'o? No. Bukan, yang 2011. Udah ada Messi. Yang depannya Pedro, Messi, Villa. Itu gila Pemain banget tengahnya. permainannya. Pemain tengah. Dani Alves masih di belakang? Iya masih. Jujur, Dani Alves. Pep Guardiola edan gitu. Dani Alves lari sama Ice Speed menang mana? Cuman pas di final lawan MU itu Dani Alves nggak main. Jangan bener ya. Dani Nggak main Alves. dia. Cuman ketika Barcelona megang bola, Iya. Ya iya tuh. Panas Lini dingin, aing. depannya Villa. Iya. Pedro, Messi, Villa. Lini tengahnya siapa? Andre, Iniesta, Xavi, sama Busquets. Gila. Itu pada zaman itu semua klub-klub bola diajarin main bola yang baik dan benar. Betul. Backnya Puyol, Pique. Kayak kata lo kemarin, pegang bola 3 detik, Bayar lapangan. Itu Barcelona. Dan Puyol tuh dia kalau diem nih berdiri kayak limbat. Iya. Aura mengintimidasinya tuh kayak anjing apa. Cuman dia dijorokin mukanya masih Ramos diam loh. Ramos kasar banget dulu nih. Sebagai Mana-mana. ntar Juve ngejebolin siapa ya cuy ya? Tolong cuy. Coba bisa yang jebolin. Bukannya itu kita menang nggak nonton ya, cuma Biar banyak juga ini bro. Si Sabah kurang terkenal juga nih. Liga Italia cobalah kalau nontonnya di 2 kali speedin kali ya. Rame kali ya. Ya emang permainan Italia tuh gitu ya. Tapi Iya. balik lagi sih masih ada penikmatnya. Masih Masih ada Masih penikmatnya. ada Iya. bapak-bapak kita. Iya, bermain slow lah. Makanya kan waktu CR beres dari Madrid dia pindah ke Juve. Iya. Menurut gua dia juga harus menyesuaikan gaya permainan dia sendiri. benar. Itu yang dibanggakan sekarang kan. Dia bisa main di beberapa liga. Dan ada yang komen kemarin di TikTok gua katanya, lu lihat Dodo di Al Nassr penalti berapa banyak bro? Lu pikir penalti itu gampang? Banyak penalti yang gagal tuh banyak, penalti yang berujung kekalahan sampai di Piala Dunia tuh banyak. Stres penalti itu nggak gampang. Dan nggak semua Mental. orang tim ya. Misalkan kita tim nih ya. Lu nendang penalti nggak semua orang berani lu. Betul. Iya. Karena ini masalah mental dan fokus. Iya benar. Ya walaupun memang sekarang kerjanya cuma cetak gol penalti. Iya walaupun Iya. balap di Walaupun mana. balap di mana? Yang penting cetak gol. Mungkin cetak gol, tapi Karena nggak gampang. Ambisi dia kan gol terbanyak sepanjang sejarah. Which is dia buktiin. Iya. Dia buktiin ya. Oh lu nggak terima gitu mukanya anjing. Iya, gue terima. Nah, gue bahas artikel kita ngomongin lagi Liga Italia kan. Iya. Tadi ada Napoli menang nggak cuy? Coba sih lihat cuy. Sorry cuy. Sorry please. Napoli kalah. Napoli Udinese. Napoli kalah. Iya. Peringkat 1 sekarang siapa? Coba klasmen. Klasmen Ke atas bisa ngejualin Indonesia si Jurgen Ekelen. Klasemen Inter. Oh, nendang 16. Inter Milan. Dari dulu itu mau udah langganan Scudetto. Napoli kan musim lalu menang, lu tau nggak? Iya. Napoli menang ya. Napoli Tapi keren. Udinese bertahan total ya ini. Siapa? Peringkat 1 berarti sekarang ada Inter Milan. dengan Jauh banget coy ya. 3-3, Milan 3-2, Napoli 3-1. Oh, deket dong. Dekat ini mah. Oh, Tiga iya. ini deket, 3-3, 3-2, 3-1. Seru. Kata lu kita prediksi aja deh. Oke. Liga Italia yang menang siapa ya? Gue sih pegang Enggak, Inter. kalau saya harus lihat sampai akhir musim sih, sampai Ya, kita prediksi aja. pertengahan musim. Ini udah pertengahan Desember. Menurut gua Inter sih. Inter kedua Napoli lah. Lu kata lu Inter. Inter. Napoli. Kalau gua melihat dari permainan yang gua sempat lihat beberapa, menurut gue yang akan menang itu Napoli. Kenapa gue bilang Napoli? Karena secara pemainnya lagi bagus-bagus, pelatihnya juga lu tahu sendiri bagus banget. Tapi dalam hati kecil gue maunya yang menang siapa coba? Siapa? Gue mau AC Milan.
kembali berjaya lagi. Karena kalau Inter ini kan udah mulai berjaya nih. Dia udah main di kancah Eropa bahkan kemarin sampai di final. Kalau Inter bisa, somehow tuh Milan kayak nggak mungkin Inter bisa kita nggak bisa. Gue yakin gitu deh. Karena kalau Milan sama Inter balik lagi bro, pecah anjing dunia ini. Ya Karena dulu rame banget gitu. Sayangnya kemarin AC Milan mainnya imbang 2-2. Jadi harusnya kalau dia menang dia PP klasemen. Lawan siapa dia kemarin bang? Lawan Sassuolo. Tapi Sassuolo lagi bagus sih. Oh Sassuolo bagus ya? Lagi bagus nih. Wih. Nah, gua bakal bagiin artikel nih guys. Buka HP lu guys. Ada artikel Wih, apa? cakep ini lu ya. Oh, klub Italia juga. Ini, gua bahas Como. Di sini ada yang tahu nggak? Como itu ke Liga Spanyol aja bis. Stay di situ. Jadi Como itu yang punya adalah Yang punya ini. yang punya Jarum. Pemilikan klub ya. Hartono bersaudara. Jadi bilangnya tuh pada bursa transfer musim panas ini saja Como menghabiskan 63 juta atau sekitar 1,3 triliun untuk mendatangkan 5 pemain baru. 5 pemain Untuk baru. Jesus Rodriguez dari Real Betis harganya 341 miliar. Martin Baturina dari Dinamo Zagreb harganya 252 miliar rupiah untuk mempermanenkan Alex Valle, Ignach dan Van de Brem dan Felipe Jack yang sebelumnya berstatus pinjaman. Gelontoran dana besar membuat Como menempati posisi ketiga sebagai klub dengan pengeluaran terbesar di Serie A pada musim panas ini. Mereka berada di bawah Juventus yang mengeluarkan 87 juta US dollar sekitar 1,42 triliun dan Atlanta 73 juta dolar sekitar 1,19 triliun. Coachnya siapa sih sekarang? Masih si Fabregas kan? Betul. Jadi si Como ini tuh banyak yang nggak tahu. Jadi dari kita ya maksudnya Indonesia gitu bahwa ada loh klub dari Liga Italia. Betul. Kepemilikannya dari Indonesia gitu guys ya. Ya, dan Budi Hartono Hartono bersaudara ini menempati peringkat 71 orang terkaya di dunia dan peringkat 10 orang terkaya di pemilik bola terkaya di Italia dan itu adalah orang Indonesia. Proud walaupun kita tidak kebagian kekayaannya. Ya. Tapi gue tetap proud sih. Bangga ya. Iya, bangga karena Como Como dibeli itu kalau nggak salah baru ini ya, baru apa? baru masuk ke liga Baru promosi ya. baru promosi dan sekarang peringkat 6 kalau nggak salah. Coba lihat. Gelo. Peringkat 6 nggak? Ada. Dia peringkat 6 dan yang gua tahu ceritanya tuh dia Turun dia 7. oh 7 ya. Tapi poinnya nggak beda-beda jauh lah. Dia dibeli murah sama investor dari Indonesia. Dibeli murah terus tapi harus bayar utang katanya. Oh iya. Cuma mungkin setelah itu akhirnya diseriusin kali ya sama Hartono bersaudara. Tapi dan ngomong-ngomong ini masalah transfernya dia, yang sampai berapa tadi nominalnya? 1, triliun lebih. Itu mah harga Neymar. Iya, Alexander Isak lu belum bisa beli tuh. Sorry. Tapi dia pintar belinya. Maksudnya dia bisa dapat 5 pemain dengan harga segitu. Betul. 1 triliun tuh nggak apa-apa, nggak Buat tim-tim yang punya duit banyak. Dari sekian uang berapa yang dikeluarin tapi dilihat faktanya dia bisa ngerangsek 10 besar Betul, di Liga betul. Italia. Keren Sekarang banget. pemain yang paling menonjol di Como itu Nico Paz, pemain Argentina. Oh ya, PAZ ya. Yang digadang-gadang akan menjadi suksesornya Argentina di masa depan. Amin. Berarti penggantinya Messi nggak mungkin. Ya, mudah-mudahan Messi aja ya nggak dengan ganti. adanya si Como kan kepemilikan Indonesia ya. Iya, mudah-mudahan jadi, sih ya. Gue bangga, gue turut bangga. jadi pemain-pemain lokal Pemain nih. lokal nih bisa abroad. Ya kalau mau nilai pemain lokal di sliding sama Truram nih misalnya terus kita begini Iya kemarin Dikebukin. Nggak bisa. Gue sih bukan gue mematahkan semangat para pemain Indonesia, tapi mohon maaf kalau mental kita diledekin dikit mau nampol, di sliding dikit mau nampol, lu mau main di Liga Eropa, mohon maaf nggak bisa. Bang Renders juga, Bang Tijani nih ngelihat lu kayak gitu main malu, karena ibunya orang Maluku, lihat lu main kayak gitu tuh kayak gimana gitu, lu main santai aja. Benar-benar. Iya. Yang iya sih kekurangan kita itu kadang ya attitude sih ya. Attitude sih, attitude nomor 1. Kedewasaan emosional. Benar. Karena kita kan, gue nggak tahu ya kenapa kita tuh melihat segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Padahal ya lu kan dibayar mahal anjing. Ya mungkin orang Indonesia berpikir Tuhan menciptakan 2 tangan, kalau nggak buat baku pukul buat apa gitu. Coba lu ini dong, Kasih hantam. gaji terendah pemain Persib di Google bentar dong. Coba. Gaji terendah pemain Persib. Ini gue mau ngasih lu ininya. Duit boleh. Enggak, wes saya siapa?
Gaji terendah pemain Persib siapa ya? Dan berapa juta? ya, ini disclaimer benar atau tidaknya ya, kita cuman Ini yang dari berita kan? Gaji terendah di Persib Bandung itu sekarang Eliano Reinders. Oke. Iya, dengan pendapatan 17 juta per minggu menurut ini ya, riset dari Google. Iya, Atau dari benar atau enggaknya. Iya. Boleh dikoreksi kalau salah. Iya. Kalau misalnya Mas Eliano Reinders mau ini komen boleh. Jadi kan lu kan analoginya lu digaji 17 juta. Paling rendah tuh yang kita cari kan yang paling rendah. Jadi pas lu mau nampol orang lu tuh mikir lagi, bersyukur. Oh, gajiku 17 juta seminggu. Tapi Ada mamang-mamang yang gajinya cuma 2 juta sebulan. Tapi ini di Indonesia Guru honorer. Oh. 500.000. Jadi pas dia mau nampol, ada gaji guru honorer, cuma 500.000. Saya akan lebih wise lagi. Ngerti kan maksud gue? Harus ada rasa bersyukur. Tapi Betul. kalau gaji nggak lancar emosi juga sih. bener juga. Tahu di Indonesia. Oh, banyak problem, Iya coy. juga sih. Kalau dia nggak iya, tapi kan bukan urusan kita. Tetap dia digaji kan. Tapi paling dia minjem ke temannya, bro, ada nggak? Ya tapi apapun itu yang Beri- ya bagus lah kalau misalkan kita nunjukin gestur yang Ya, apalagi kayak gitu. Seenggaknya udah jadi atlet, jadi figur ya maksudnya. Lu main UFC aja lu bilang gitu ke pemain, dikurangin poin lu. Iya. Karena nggak boleh kalau kita udah merendahkan di luar di luar aturan gitu kan. Itu kan udah keterlaluan gitu. Game Spanyol Barca menang 5-3 lawan Real Betis. Real Betis ini ada Anthony ya? Bukan yang ini dah laganya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Salah Coba berarti. Fis. Si laga 2027 gitu. Masa depan. Ngomong yang bener. Dengan 2007 susah, duanya ketimpa. Ikut. Nah, ikut. Ini Osasuna. Madrid juga menang kan? Coba dia kalau nggak tahu. Mana-mana tuh. Barca menang 2-0 La Liga nih. Lawan Liga Osasuna ya? Spanyol. Lagi tembakan kok banyak yang 17 ya? Iya kenapa ya? Karena ini ulang tahun Nani. Apa sih lu ulang tahun Nani. Kenapa banyak jumlah tembakan Aduh. 17 ya? Karena ulang tahun Nani. Ulang tahun Nani. Oke. Osasuna 3, Hah? cowok. Dilihat dari statistiknya, yang pencetak golnya siapa bro? Rafinha, Brace. Rafinha kembali lagi. Kembali lagi. Terus ada? Dia 2. Oh dia Dua. 2. Dua-duanya. Satunya? Oh Iya, iya, dua-duanya. oke. Kok gimana sih? Satu. Sorry. Gua masih ingat tadi yang 3-0 di City. Rafinha, tapi menurut lu Rafinha tuh jago banget ya? Menurut gue dia jago banget. Jago Rafinha banget, dia cowok. jago parah. Dia orangnya nggak neko-neko kalau main. Kalau Oh, berarti Ong Cobo ya, ya kalau misalnya maksudnya dia mau nembak ke blok, dia mending nggak usah nge-shoot, mending ngoper. Gitu. Oh, berarti dia benar-benar harus mastiin ini tempatnya dia mainnya efektif. Mungkin ganti di Liverpool bisa cocok Rafinha. So, sempat ada rumor kalau Muhammad Salah itu penggantinya Rafinha. Lu suka baca transfer rumor gak? Gue suka banget. Iya. Coba lu ada yang tahu? Gua jarang ngikutin transfer. Gua yang gua tahu Liverpool ya, baik lagi kita ke Liverpool nih guys. Liverpool tuh pengen beli Schlotterbeck dari Dortmund, which is dia bagus banget, tapi lumayan mahal. Schlotterbeck dia mau beli, Araujo, back lau. Angkut. Iya, karena dia tuh bermasalah, gua nggak ngerti deh. Ada back Araujo, Angkut aja. bagus banget dia. Dia kenapa sih di Barca? Dia dimusuhin sama Saya temen, nggak dikeluarin tahu. dari grup WhatsApp. Karena bocah itu. Gua nggak tahu masalah dia apa. Dia pasti cuma suka ngirim-ngirim stiker gitu kan. Enggak. Sampai Nge-trade box. saking dia dimusuhinnya, checklist 2 birunya nggak dinyalain. Sama kayak Kenapa? Kenapa orang-orang yang ngechecklistnya nggak dinyalain itu apa sih hidupnya tuh? Nah, dulu. Oke, ayo sorry ya. Kesel gua. Read birunya tuh nggak Ini gua nyalain. ngomong dari tadi nggak Boleh, jadi boleh ya, jadi. lanjut ya. Gue dari 2022 Iya. Ini pemain gua nih dibahas, jadi harus gue yang ngomong. Iya, iya. Kenapa sih Araujo tuh kayak mau dilempar aja? Karena apa ya? Dari beberapa match, terutama match krusial, dia tuh sering ngambil keputusan atau decision yang salah. Akhirnya blunder, kalah. Contoh kemarin pas lawan Chelsea, ya pas lawan Chelsea. Terus big match yang menurut Kules atau para pendukung Barca ini penting nih untuk menang. Tapi dia selalu blunder. Kalau nggak kartu merah ya bikin orang penalti. Tapi sebenarnya bukan dia doang sebenarnya yang suka bikin blunder kayak gitu di match-match vital gitu, laga-laga penentu. Kubarsi juga Tapi Kubarsi kan karena mungkin umur. Kubarsi mungkin karena Muda banget. pikirannya masih muda banget dan masih bisa diasah untuk 18 tahun cuy, udah jadi Iya. back.
Nah, kalau Araujo ini harusnya kan dia lebih dewasa dong ya. Maksudnya ambil keputusan juga. Dia 26 apa harusnya dia lebih 26 umurnya ya? Harusnya ambil keputusan lebih dewasa juga kan. Nah, dia ada beberapa match emang dia sering bikin blunder gitu. Jadi harusnya lu harusnya bisa nih main sampai selesai nih pertandingan, tapi dia kartu merah lah. Ya kayak gitu yang benar. Terus pernah nggak dia pas bikin pelanggaran wasitnya gini kartunya kartu Yu-Gi-Oh gitu. Waduh, kartu keluarga Blue bisa. Eyes Dragon tuh lagi. Blue Eyes Dragon. Nah, itu yang membuat fans Barca ini agak kayaknya nih orang bermasalah deh. Udah lah, keluarin dan aja. masalahnya juga merugikan tim juga. apalagi dia back. Apalagi laga-laga yang Krusial ya. Krusial. Gitu. Makanya dia mau dibeli sama Liverpool. Nah, makanya dia masuk daftar juara. Dan ini Araujo quarterback untuk back. Nah harusnya gue lebih setuju kalau kemarin itu yang keluar tuh Araujo, Inigo Martinez bertahan. Duetnya si Kubarsi. Tapi Kubarsi itu butuh sosok mentor juga. Nah itu Martinez. Inigo Martinez itu, tapi si Inigo Martinez nggak ngikutin Ronaldo ke Al Nassr ya. Duit bro. Hah? Butuh duit, orang butuh makan. Oke, Berbicara. lanjut kita ngomong ke Madrid. Madrid menang juga. 2-1. Akhirnya Xabi Alonso nggak dipecat kali ya? Ya akhirnya dia dengerin perkataan gua kemarin sih. Anjing gara-gara lu lagi. Iya, ya kan. Nggak usah lu Bener. Dia kan mau pencetak oleh siapa? Rodrigo lagi. Oh Rodrigo, dua-duanya? Enggak. Ya, Rodrigo sama Mbappe? Iya, Mbappe sama itu. Maksudnya Rodrigo itu dia lagi di masa pertumbuhan dalam segi permainan gitu maksud gua. Dan Kalau misalnya setuju. kalau misalnya nggak dikasih Banyak jam terbang ya. jam terbang, kenapa gimana dia mau berkembang? Dan ada rumor Vini mau pindah ke Liverpool. Iya. Vini sama Kamavinga. Gue jujur aja nih, dari semua pemain Madrid sekarang yang gue mau terima untuk masuk Barca itu cuma Rodrigo doang. Karena apa, dia orangnya apa? Enggak kayak Vinicius. Vinicius itu terlalu bacotnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Dia modelannya kayak Balotelli dulu, Iya. tengil. Tengil kan. Ya, Sampai walaupun ditendang gue kot. akui memang jago. Jago. Cuma terlalu banyak bacot di dunia. Ini mah Dia Maya. Tapi Lamine Yamal juga banyak attitude-nya bacot. jelek. Tapi Lamine Yamal cuman bacotnya pas kapan doang, pas lawan Madrid doang. Ya. Laga-laga Tapi tetap dia. bacot. Ya tapi kan kalau Vinicius apa di komen sama dia. Ya terserah dia. Ya tapi kalau El Clasico tanpa bacot kurang rame coy. Iya, Betul. Sini berarti. Iya, jadi gue Gua mah pasrah aja mau diapain juga. kalau misalnya Rodrigo pindah ke Barca, gue mainnya bagus. Iya, gue setuju. Nah, kemarin dia cetak gol tuh lawan City, cetak gol lawan siapa? Alaves. Dan katanya Rodrigo juga mau pindah ke Liverpool. Gua nggak tahu ya, Liverpool rumornya tuh Harusnya kayak Liverpool ya. Sumpah. Ini lu bisa Jadi cek. gini ya, jadi nggak semua orang kaya tuh punya otak gitu. Apapun yang dia lihat fans dibeli. Liverpool lihat katanya nggak semua orang kaya punya otak. Iya. Masa Liverpool kan lagi kaya, kita Iya. punya otak. Ini bukan fans Barca yang ngomong, fans MU. Ngomong fansnya anjing. Dia sekarang dia setingkat di atas lebih kita ya. Jadi MU yang harusnya berbicara tentang you never walk alone, tapi lawan Apa sih? lawan apa sih sekarang MU lawan Bernemut. Bournemouth. Ketemu anaknya si Kluivert. Ya, dan si Ada- Yoro akan- Yoro. apa sih kalau reuni lah sama tim lama. Betul. Yoro. Semoga dimainin si Yoro ini. Iya. Lu nonton ya? Nonton Jam 3 cuy. jam 3 Jo. Jam 3. Nonton insyaallah ya. Gue juga, gue mau nonton, mau bully MU. Artikel lu nih. Artikel gua nih. Last one. Mungkin semua orang udah pada tahu ini. Ya, pemain favorit gua tuh. Penutup nih. Lionel Andres Messi ke India. Aduh. Ini dia. Bentar. Ada beritanya, boy. Ini lucu banget, Kenapa dia Cok. harus di India ya? Why I'm here kata si Messi juga. Dia juga nanya gitu ya. Heeh. Dia pasti nanya ke manajer, kenapa gue di sini? Jadi gini nih, ada artikelnya kayak gini ya. Jadi harapan ribuan penggemar untuk melihat Lionel Messi di dekat stadion. Jadi di India itu ada nama stadionnya Salt Lake gitu ya. Di Kolkata lah gitu ya. Pokoknya di India. Jadi berubah menjadi kekecewaan yang sangat besar. Ya kan sampai mereka udah bayar mahal. Benar. Katanya 2.800.000-an ya? Benar. Iya. Ricuh juga di sana sampai orang-orang itu Turun ke lempar-lemparan lapangan juga. kursi penonton. Pokoknya seriusan? ya fasilitas tuh dirusak. Iya. Fasilitasnya dirusak. Tapi Kursi di gitu. iya dilemparin ke dalam. Nggak keluar. Ke ini kan ke lapangan ya. Ke lapangan dirusakin, lemparin hush. Kalau kena Messi gimana?
Kalau sorry. Justru Messi-nya udah pergi. Ya, itulah Karena Messi-nya udah kecewanya. pergi, makanya itu memicu. Dan katanya juga dia sampai 10 menit sampai 10-20 menit lah. 20 menit dia di Gue bayar 2 lapangan. juta cuma bayar nontonin di 20 menit. Dan lebih sedihnya, mending gue subscribe video. gua nggak tahu kebenarannya ya, atau katanya sih di India itu fans besar tuh Messi banyak banget katanya di Ya, sana. memang, Jadi ya. mereka tuh rela untuk memakai uang gaji bulanannya untuk nonton King Leo ini gitu. Cuman aturan yang kita bisa lihat di stadion gitu kan, stadion tuh kan Banyak pejabatnya yang pada pengen yes. unjuk gigi. Iya. Siapa Jadi- nama pejabat politikusnya? Revan Lady. Siapa? Revan apa gitu gua lupa ya. Ini apaan sih orang kalau lihat ya? Dia oper-operan. Oper-operan. Dan opernya nggak jelas. Nggak jelas. Si Messi-nya harus lari ngambil. Messi sampai bilang gini kan, oh jancoy iki. Jadi balboy anjir. Iya jadi bad boy. Ngumpannya nggak jelas, Gue baru tahu cowok. Messi dari orang dari Jawa ya. Coba caco ini mas. Tapi kalau kita bilang India ya, India tuh sampai bikinin patung, lo tahu kan? Iya. effort sih orang ini. Kalau patung Liberty berapa sih tingginya? Ada yang tahu nggak? nggak tahu lagi. Kalau di India patung si Messi itu 21 meter, 21 meter lah. Kayak patung Tinggi, Yesus di Cok. Rio de Janeiro. Heeh. Lebih gede gitu. Di Rio de Janeiro berapa? Apa ini? Gua nggak tahu gede banget sih tapi. Gede Nggak banget, mungkin lah. tapi nggak tahu sih ya. Pokoknya 21 meter itu Jadilah, tinggi, Cok. Bikin patung segede 20 meter. Tapi mah. saking rusuhnya, jadi peresmian Messi itu gua nggak tahu ya itu dia mencet remote gitu kalau lihat itu tuh bener-bener nyambung ke sana atau emang dia pura-pura di visual mencet tapi ada yang narik gitu, ngerti gak sih? Jadi bukan di lokasi, Cok. Oh. Jadi misalkan Messi di sini, patungnya di mana gitu? patungnya di mana jadi ditampilin di layar aja gitu. Oh, terus dia mencet remote. Nah, sampai Messi-nya juga bingung, iki mencet yang mana iki? Iki saya Ah. Hologram. Terus dijawab lagi sama orang yang lek gelem meneh. Kalau mau cari lagi apa iki? Jadi kayak modelnya kayak hologram gitu ya. Lucu banget. Tapi kalau misalkan orang Indonesia banyak yang komen, ya itu mah kayak negara Konoha gitu, kayak negara kita. Setuju gue, Iya, pejabat karena kita tuh emang pengen Emang kesel sih, maksudnya kita harusnya menikmati penonton dong, bukan Iya. para pejabat yang ngantri. Bagian pejabat ngapain sih? Iya lo ngerumunin orang di tengah lapangan. Tapi gitu baik ya. penjabat kan sebelum menjabat dia juga rakyat kayak kita. Iya. Pas dia menjabat bedanya dia cuma Ini yang cari muka banget tuh itu tuh si Revan ini nih. Iya, oper-operan tolol itu kan. Iya, astagfirullah. Hei Anda Mas Revan. Ya mungkin ya si Revan ini tahu Messi juga 2 hari sebelum kedatangannya di Iya, di WhatsApp juga Messi, itu, Messi. sama anak- Siapa nih Messi? Jadi pura-pura. Aduh. Revan lu Revanol tuh kayaknya. Kalau gua ofisialnya sih itu kurang tertata gitu ya. Messi-nya Betul. juga kayak kurang apa ya? Kurang enjoy dia. Jadi yang datang tuh Messi, Iya. Suarez, siapa lagi? Satu lagi? Sama Ada Boston temennya. sama Jordi Alba kan sama. Ada pokoknya datang gitu. Oh. Iya. Akhirnya kan menteri yang dari India juga minta maaf juga kan sebenarnya. Jadi klarifikasi nih. Itu tuh dia dalam acara rangkaian Goat kan, Greatest Betul. of All Time. Dia bikin tour-tour gitu. Oke guys, ini konklusi dari gue ya, rangkuman dari gue adalah Kita dulu dong. apa? MU main di jam 3, oke? Iya. Prediksi? Prediksi oke nggak apa-apa kalah, tapi prediksi berapa? Kata gua menang Bournemouth di Menang Bournemouth. kosong. Waduh, mentang-mentang 2-0 di Pro loh. Gua imbang sih 1-1. 1-1. Lu 2-0 lagi. menang Bournemouth. Enggak lah. Manchester United menang. Soalnya ya Mbak lagi panas-panasnya. Ayo kita susul Erling Haaland kalau bisa gitu, oke? Terlalu muluk-muluk. Iya. Terlalu ambisius. Nanti kita Nggak bisa. saksiin aja jam 3. Jam 3 pagi di mana ayam berkokok? Manchester United di situ juga harus apa nih? Tolong dong. Menurut gua buang nih, oke? Guys, ini rangkuman dari cerita Messi yang tadi ya. Kalau jadi pejabat lu jangan norak. Anda. Pejabat negara manapun tuh lu chill out aja. Lu tuh udah menjabat, ada wibawa dikit lah kayak ketemu Messi kan lu bisa ajakin dia makan malam. Tapi ada Sarukan, tahu dong Sarukan. Tahu Auranya, Bro. Nggak kebanting sama Messi, keren banget. dia doi sih emang ya. Pas salaman gini. Messi tuh sempat pengen Dia gini nggak? misalkan kita salaman Dia nih. gini nggak? Enggak gini. Oh, iya. Benerin lagi sakit katanya. Ada koyonya kelihatan soalnya. Dia gini nih, Mas. Messi tuh kayak udah lepas tangan tuh dia kayaknya pengen nyapa gitu. Dia gini. Thank you, Bro, gitu. Gitu. Tapi si Sarukannya nggak ngeliat balik, Cok. so ganteng. Kalau dia, "Ruk, gue pengen ngomong gitu." Oke, lu yang lain ada Kak? Apa Conclusion? gara-gara itu ya fansnya Messi pada marah? Udah kita tutup ya. Kita tutup. Boleh, udah cukup Oke. aja sekian dulu. Ada yang lain?
Nggak ada. Ada yang menjaga yang mau diomongin? Glory Manchester United. You'll never walk alone. Fiska Barca. See you guys. Bye.